buat Bapak, buat Saudara, buat Koko, Irfan Chandra. Haleluya. Wow, haleluya. Shalom semua Kota Malang. Jemaat-jemaat Allah yang diberkati. Wow, saya semangat sekali. Haleluya. That's my brother. Satu kampung, sudah tidak ketemu. Ada 15 tahun ya Pak ya? Lebih katanya. Udah jadi anak Tuhan. Saya pun ada anak Tuhan sudah. Beliau dulu bertobat tahun 2000, saya 2004. Dia dulu. Tapi hari ini saya mau dipakai Tuhan. Amin. Saya mau nyanyi satu lagu. Ini penyembahan saya sama Tuhan. Bersamamu Bapa. Ini lagu dalam sekali bagi hidup saya. Karena bersama Bapa, saya bisa ada di sini untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Kita nyanyikan sama-sama. Hanya bersama Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu besar. Yes. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa surgawi, malam ini hamba-Mu berdoa Bapa. Biarlah Engkau yang beracara malam hari ini Bapa. Pakai kesaksian ini Bapa untuk memuliakan Engkau Bapa. Engkau Bapa yang setia. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun kondisi kami, malam hari ini kami datang. Kami mau mendengar Engkau setia, Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami malam hari ini bisa ada di sini. Karena semua karena kebaikan Engkau Tuhan. Kami mau bersama-sama bersuka cita mendengarkan kebaikan Engkau, berkat-berkat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi mulut bibir hamba-Mu dari awal acara hingga akhir Bapa. Nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua katakan amin. Yes. Saya mau katakan, saya ketemu Tuhan. Ini berbeda sedikit sama kesaksian tadi. Tuhan ngomong-ngomong, Irwan katakan, bagaimana kamu bisa ketemu Tuhan? Saya mau katakan, saya ketemu Tuhan di tengah badai. 2011 saya kena masalah. 2012 waktu saya mau landing di Jakarta, saya duduk. Banyak orang ngantri untuk turun dan buru-buru ngambil kabin. Itu kebiasaan di Indonesia, betul? Ada satu bapak orang negro, diambil kayak kabin dari atas. Diambil, turun, tinggal turun. Saya tidak mau turun karena saya tinggi, saya susah sekali ya. Orang ambil kabin pasti kepala saya kena. Jadi saya tunggu, terakhir saya mau turun. Sebelum turun, saya marah sama Tuhan. Tuhan, waktu saya udah 1 tahun Tuhan. Saya kena masalah rumah tangga. Saya diceraikan istri saya. Tuhan tidak tolong saya. Di mana Tuhan? Saya udah gak mau percaya Tuhan. Tuhan tidak adil. Saya marah. Kalau bisa pesawat ini jatuh, mati aja Tuhan saya. Bersama teman-teman saya.
Semua orang satu pesawat. Dan saya yang diselamatkan Tuhan karena saya masih mau percaya. Karena saya masih percaya sama setia sama istri saya. Walaupun saya ditinggalin. Tuhan bilang kamu egois. Tapi saya bilang Tuhan kalau engkau ada tunjukkan sama saya Tuhan. Tiba-tiba ini orang nego ngomong sama saya. Saya duduk di sini dia ambil kabin. Saya cuma tunduk begini. Dia bilang hello. Hello. Dia tepuk saya. Saya kaget. Me? Yes. Dia ngomong apa? Are you a Christian? Wah, langsung hati saya. Tadi saya mau marah sama Tuhan, saya gak mau percaya sama Tuhan lagi. Dia tanya saya, apakah kamu Kristen? Saya pikir terus saya jawab, yes. Tiba-tiba dia jawab apa? My son, I saw the glory of God in you. Saya langsung nangis. Tuhan, kok orang ini bisa bilang begini? Aku sudah gak mau percaya sama Tuhan. Saya tanya Tuhan di mana? Saya di tengah badai, saya ditinggalin. Saya marah. Ternyata Tuhan ngomong lihat orang. Saya pas lihat dia udah turun. Saya ketemu dia waktu ngambil bagasi, muter. Saya lari, saya bilang, Sir, where you come from? Mau kemana? Sama siapa? Anda siapa? Dia bilang, saya ini pendeta. Saya dari Surabaya transit Jakarta mau ke Medan. Akhirnya saya bilang, tahu dari mana kalau saya punya masalah? Tahu dari mana? Kalau Bapak bilang saya ada kemuliaan Tuhan, saya ini lagi punya masalah besar. Iya. Kalau kamu tanya, saya bilang, sama siapa? Sendirian? Enggak. Saya sama Yesus katanya. Saya kaget. Jarang-jarang kalau kita tanya orang, dia bilang, Anda sendirian? Enggak. Mana temannya? Dia bilang, saya sama Yesus. I'm with Jesus. Same with you. Immanuel katanya. Allah beserta engkau. My son, God told me to tell you. Saya nangis. Dia bilang, saya gak peduli lagi sama orang lain banyak. Hadapan berdua, saya bilang, Sir, thank you, Sir. I have problem. Dia bilang, yes. Believe God, Immanuel katanya. Tuhan tidak pernah meninggalin kau. Saya nangis, dari situ titik balik saya sama Tuhan. Saya percaya sama Tuhan. Tengah badai ternyata Tuhan jawab melalui orang Negro ini. Saya minta BBM-nya, saya add. Lalu pulang, saya suka cita Tuhan, saya mau percaya Tuhan. Saya baca firman lagi, tiap hari saya nangis, saya doain anak saya doain istri saya doain semua yang nyakitin saya ampuni mereka. Dari situ hidup saya ada sukacita damai sejahtera. Masalah udah selesai? Belum. Tapi saya udah kena Tuhan. Saya ketemu Tuhan. Itu yang mengubah saya. Sampai besok saya ketemu masalahnya. Saya hanya diam. Saya cuma, terima kasih Tuhan. Karena masalah inilah saya ketemu Tuhan. Karena gara-gara masalah inilah saya semakin dekat sama Tuhan. Saudara-saudara mau lihat dunia membicarakan masalah saya membesar, pengen tahu kenapa saya bertahan, kenapa saya bisa tetap bertahan. Gosipnya datang kemana-mana. Kita lihat dulu. Boleh ditayangin 2 menit, kita lihat nanti masuk ke firman. Silakan Pastor. Sama-sama Irwan Chandra. Ini ada berapa media saya gabungin. Ada banyak belasan saya diundang. Mereka menjebak saya untuk bertanya, untuk saya jujur. Jadi di situ saya ditanya, apakah benar kamu diceraikan? Apakah benar kamu bertahan? Saya jawab, iya, saya tetap mau mengasihi, saya tetap mau bertahan, karena ini semua Tuhan yang suruh. Mereka semua amazed, bukan karena saya. Kok bisa sih Irwan? Kenapa kamu gak kawin lagi aja? Kenapa kamu gak ceraikan aja? Balas aja. Saya bilang, saya cuma diam. Tuhan bilang, mengasihi itu, mengampuni itu, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Amin. Saudara-saudara pasti mengalami badai. Setiap orang dilahirkan pasti mengalami badai. Oh, ini kayak masalah CD-nya. Oke. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Sama Irwan Chandra. Apa kabar Irwan?
Chandra. Iya. Awas lupa pertanyaannya. Sampai makin lama makin ngehit loh. Saya sempat nonton infotainment ya, katanya sampean berpisah dengan Mbak Monik ya. Iya, istri saya. Kenapa berpisah? Karena melihat kecantikanku atau Soalnya ada berita kan yang terakhir keluar tentang kamu kan. Nah, apa coba mana? Istri ngotot cerai, Irwan Chandra menolak. Nah, ini suami yang baik ini. Irwan Chandra kekeh tak mau cerai dari istri. Itu berita kalau menurut saya berita yang bagus. Ya. Dibandingkan Irwan Chandra kekeh menceraikan istri, benar ya? Itu dia, jangan. Istri dikabarkan selingkuh dengan Lee. Lee Jun Hong His orang ketiga. Salah tulis. Lee sebentar. Lee diisukan jadi Lee diisukan Iya. selingkuh dengan istrinya Irwan atau dengan Irwan. Apa yang membuat Irwan setelah sudah mau dicerai lah ibaratnya sama sang istri sampai masih kan karena kalau ibu-ibu yang berdua ini kan akhirnya mereka dia sudah mengikuti keadaan bahwa akhirnya memang sudah harus berpisah. Betul. Kamu masih mau berjuang. Apa yang membuatmu masih mau berjuang sampai tidak ada penghabisan? Betul, darah penghabisan harus ya. Apapun keadaannya, saya mengasihi istri saya cinta istri saya cinta anak-anak saya pengen punya keluarga yang utuh, jadi saya pikir saya harus bayar harga. Wow, hebat, luar biasa. Jadi ini salah satu ayat yang menguatkan saya harus bertahan. Di 1 Yohanes pasal 4, ayat 7 dan 8, saya bacakan. 1 Yohanes 4, ayat 7. Oke, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saya nangis, saya bilang, Tuhan, saya mau mengasihi Allah. Tapi saya tidak bisa mengasihi musuhku, Tuhan. Saya tidak mau, tapi Tuhan, waktu saya berjumpa dengan Tuhan, melalui hambanya itu, mengatakan Immanuel, Allah beserta aku, Allah mengasihiku, walaupun di tengah badai. Sampai hari ini, saya berdiri, saya tidak menceraikan istri saya. Dikalahkan pengadilan 3 kali di pengadilan negeri, tinggi, bahkan Mahkamah Agung, saya tetap jawab saya mau damai. Pada istri saya salah, saya bilang tidak ada yang salah. Tuhan mengasihi dia, saya pun mau mengasihi dia. Amin. Mau nggak saudara-saudara? Bisa nggak kalau kita nggak punya Tuhan? Hari ini saya mau memuliakan Tuhan. Saya tidak mau membicarakan, membesarkan gosip. Dunia maunya sampah, tapi Tuhan mau mengubahkan gosip jadi kemenangan. Hari ini saya berdiri untuk memuliakan Tuhan. Saya berdiri karena untuk mempertahankan apa yang Tuhan katakan. Kalau Anda tidak bisa mengasihi orang yang pernah Anda kasihi, Anda hanya mau baiknya saja. Waktu dia tidak baik sama kamu, Irwan, waktu dia mau menceraikan kamu sudah tidak mau mengasihi dia. Tuhan bilang, maka kamu bukan berasal dari Allah. Firman katakan, saya nangis. Tuhan tidak mau, Tuhan, saya tidak mau. Kalau saya ditinggalin, saya tetap mengasihi. Ambil semua daripadaku apapun. Cuman tolong jangan satu ambil, Tuhan. Engkau daripadaku. Hari ini udah lewat 5 tahun. Saya tetap bertahan. Saya mengasihi Allah, makanya saya ada di sini. Saya mau katakan, saudara-saudara, di tengah masalah ada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah kasih. Tidak ada satu pun dunia ini bisa memberikan kasih seperti Allah kita. Amin. Karena kasih Allah sudah masuk dalam hidup saya. Makanya saya bisa mengasihi orang yang meninggalkan saya, mengkhianati saya. Saya kasihi karena Tuhan sudah mengasihi saya. Itu kuncinya, itu jawabannya itu aja. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Kayaknya udah cukup ya, nggak usah tanya jawab lagi ya, udah jelas ya. Kayaknya saya lebih ngalir malam ini. Iya. Untuk mau jadi berkat. Ganteng, kita jangan ngomong masalah deh. Ganteng, terkenal, ditinggal istri ya. Pak Pendeta, kuncinya satu. Kalau kita dikenal manusia, kaya,
terkenal, ingat, kalau Tuhan nggak kenal, sia-sia. Ya Pak Pendeta. Saya nggak mikir 5 tahun ditinggal istri nih loh. Kok kuat gitu loh. Ya. Saya tuh nggak kuat, saya tuh maunya tak tinggalin juga, tapi Jadi Tuhan bilang ini. antara mana tahan sama tahan mana. Ya. Tapi saya senang, makanya saya datangkan Pak Irwan ini karena nggak gampang loh orang laki ya. Diceraikan istrinya masih mau bertahan. Loh nek misalnya elek, kiri, gak terkenal, oh ya gak apa-apa lah. Lah kayak gini. Ini diocol di mall, oh royokan ini. Gak cuma renov ibu-ibu, was, ocol kabeh. Ya mungkin ada saudara yang mau tanya, boleh? Gak apa-apa. Kenapa? Boleh, silakan. Ya. Saya Desember bersama Pak Irwan KKR di Purwokerto. Ya Purwokerto. Ya wah saya terkesan saudara ya. Karena loh ini tidak gampang betul saudara. Ya tapi Tuhan itu ajaib. Nah ini makanya saya datangkan. Boleh kalau mau tanya silakan. Ya nanti kalau mau foto-foto selfie, oh silakan. Sekali foto 100.000 ya. Oh enggak ya? Enggak. Karena Tuhan udah bayar hidup saya lunas. Kita nggak boleh ya. Jadi ada satu kesaksian nih, kalau belum ada, satu bagus banget. Iya. Waktu ada teman saya, dia bilang, Irwan, boleh nggak minta nomor Hotma Sitompul? Ya kan, beliau kan punya LBH, free gitu kan. Buat apa saya bilang? Terus dia bilang, saya tersinggung sama suami saya marah, saya terhina, saya diinjak-injak, suami saya itu Batak keras, saya ini Cina nggak bisa digituin. Terus kenapa saya bilang, boleh nggak minta? Karena saya dibela sama Hotma Sitompul tanpa bayar, tanpa saya bayar. Karena dia lihat hidup saya benar, dibela saya. Jadi saya bilang, maaf, kamu nih subjek mau menceraikan suami. Pak Hotma itu hanya bela objek, orang yang jadi korban rumah tangga, korban. Oh gitu ya, kamu bertobat, saya bilang. Saya mau dengar kesaksian saya kesaksian setengah jam. Dia nangis. Saya bilang, bertobat. Badaimu itu kamu ciptakan sendiri. Saya dihajar badai. Saya manusia, saya jatuh, saya marah. Tapi Tuhan bilang, jangan pakai kekuatan kamu. Ayo bertobat. Akhirnya dia bertobat. Ya, sudah punya gratis anak. ya sama Pak Hotma. Gratis. Padahal 1 jam tuh berapa bayar? Miliaran. Miliaran. Iya. Betul. Datang setengah jam konsultasi itu bayar 100 juta DP doang. Dia bilang, masa konsultasi cerai kamu mau bayar saya berapa? Artis banyak duit ya? Iya Pak, dulu. Tapi masanya harta saya masuk dalam pengadilan. Saya enggak bisa pakai apa-apa, saya enggak punya duit, saya bilang. Betul. Dia dengar kesaksian saya bela. Saya disalamin, saya sampai nangis, saya bilang, Pak, saya jarang-jarang ketemu pengacara luar biasa. Saya jarang-jarang juga ketemu anak yang luar biasa seperti kamu katanya. Artis seperti kamu yang hidup di dunia, kawin cerai, tapi kamu nggak menceraikan. Itulah anak Tuhan, kita beda dengan dunia. Amin. Ya. Anaknya berapa? Anak 2. 2 ya. Iya. Umur 9,5 sama 6. Nah ini bagus sekali. Ada lagi yang datang sama saya, Pak. Suami saya nggak bertanggung jawab, ngurus anaknya, kasih duit aja gini. Ada lagi nih kasus yang lain. Konsultasi sama saya bilang, oh gitu ya ibu. Ibu ngerasa capek ngurusan. Iya, memang ibu rumah tangga harus begini-begini. Oh iya bu, ibu mau kesaksian sama saya. Saya begini-begini, kaget. Anak sama saya harus kerja, saya harus segini, saya harus melayani Tuhan. Dia diem, dia melongo. Ibu, saya Jadi sebagai mulai umur 1,5 tahun ya. dari 1,5 tahun sekarang udah 6,5 tahun. Dari yang 6 dari yang 5,5 tahun sekarang udah 9,5 tahun. Dirawat sendiri. Rawat sendiri sama suster saya. Dan yang hebat, Mertua di Surabaya, orang tua saya di Palembang. Itu buktinya teman saya di Palembang. Tidak ada mertua, tidak ada orang tua. yang hanya hebat saya. istrinya juga satu apartemen ya. Tempatnya. Iya, Cuma di lantai bawah. iya. Jadi saya harus jadi bapak dan jadi ibu. Bayi yang 5 tahun, anak saya udah grow. Dia bilang, Daddy, I love you. Daddy kapan pulang pelayanan? Dia tahu setiap saya ke pelayanan, mereka duduk di depan, mereka dengar, mereka bangga. From zero to be hero. Hari saudara-saudara, ada mau sama Tuhan, bertahan di atas masalah sama Tuhan. Ya. Saya mau terus sama Tuhan. Ada yang mungkin mau tanya? Silakan. Gak ada.
speechless Wah, nanti foto aja ya. Foto aja kalau begitu, iya. Masuk firman. Terima kasih Pastor. Ya, Tuhan berkati. Berkati. Pasti jadi hamba Tuhan luar biasa nanti ya. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan.